البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayo perhatikan anak-anak, ada depan, Hafid. Ada depan. Sudah bagus, ada depan. Kita sampai pembahasan apa? Apa ke? Iya, sampai pembahasan apa? Menyandarkan diri kepada salaf. Terus kita sampai pada pembahasan apa? Kalau sekedar menyandarkan tanpa dibarengi dengan bukti, maka itu namanya penyandaran yang omong kosong. Paham? Menyandarkan diri kepada salafiyah ini hukumnya masyru', dianjurkan. Tapi kalau menyandarkan diri tanpa dibarengi dengan bukti, tanpa dibuktikan dari penyandarannya, maka sama saja bohong. Paham? Paham ini? Jadi kita menyandarkan, kita mengarahkan, kita menasabkan diri kita kepada salafiyah, ini adalah masyru'. Tapi kalau tidak kita barengi juga dengan bukti bahwasanya kita benar-benar berusaha sesuai dengan salaf, maka ini sama saja bohong. Karena menyandarkan diri tanpa dibarengi dengan bukti ini tidak diterima. Oleh karena itu bukan hanya permasalahan menyandarkan diri, tapi juga harus membuktikan, harus benar-benar terbukti, harus ada isinya, bukan hanya sekedar ucapan dan bualan, harus dibuktikan. Karena apabila sekedar klaim, sekedar mengaku-ngaku saja tanpa dibarengi dengan bukti, maka ini sama saja bohong. Sebagaimana banyak di sana orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku sebagai kelompok salafiyah. Di sana banyak kelompok yang mengaku sebagai salafiyah. Tapi apakah sesuai dengan kenyataannya? Apakah terbukti? Apakah terbukti? Apabila tidak ada bukti dari sebuah penyandaran, maka itu hanya sama halnya dengan bohong. Sama halnya dengan bohong. Anak-anak ada ke depan, nggak boleh ada ke belakang. Ayo, ada apa sih? Ada ke depan kami. Salah satu yang dicontohkan oleh pengarang kitab ini siapa? Salah satu sekedar bukti, sekedar klaim tanpa bukti, diantaranya adalah siapa? Klaimnya Hasan al-Banna. Dia mengaku sebagai apa? Seorang yang berjalan di atas manhaj salaf. Kurang keras sedikit. Sebagai seorang yang berjalan di atas manhaj salaf dan bersama dengan
Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini pengakuannya. Tapi apakah pengakuannya Hasan al-Banna ini benar? Jawabannya tidak benar. Maksudnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kawan-kawan usahakan kalau buku itu diambil di bawah sama sholat, biar segera hadir. Jangan setelah sholat baru ngambil buku, kelamaan. Jadi sama sholat itu di bawah bukunya. Salah satu contoh adalah pengakuan Hasan al-Banna. Siapa Hasan al-Banna? Yaitu salah satu pembesarnya, bahkan sesepuhnya kelompok Ikhwanul Muslimin. Dia mengaku sesuai dengan thariqahnya para salaf, mengaku berjalan sesuai dengan Al-Quran dan firqahnya sesuai dengan As-Sunnah. Kemarin sudah kita baca sebagian pembatal atau sebagian bukti yang membuktikan bahwasannya klaimnya Hasan al-Banna ini tidak benar. Di antaranya apa? Kenapa klaimnya dia tidak sesuai dengan kenyataannya? Apa yang menyebabkan klaimnya tidak benar? Ayo, harus bisa jawab. Karena dia bikin suatu kaidah, yaitu gotong royong dalam hal-hal yang disepakati dan toleransi dalam hal-hal yang diperselisihkan. Ini kaidahnya dia. Dan ini kaidah yang berlaku di dalam firqah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Maka kaidah ini membatalkan klaimnya dia. Dikarenakan kaidah ini apa? Berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berseberangan dengan para salaf. Berarti antara klaimnya dia, antara ngakunya dia sebagai orang yang mengikuti mazhab salaf dengan prakteknya, dengan apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, apa yang ia cetuskan, apa yang ia serukan, apa yang ia dakwahkan, bertolak belakang. Berarti klaimnya batal, pengakuannya tidak diterima, karena hanya omong kosong. Ngaku salafi, ngaku bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah, tapi prakteknya Hasan al-Banna, dakwahnya Hasan al-Banna, apa yang ia serukan, apa yang ia cetuskan, apa yang ia kaidahkan ternyata justru berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka klaimnya dia adalah klaim palsu yang kosong, tidak ada buktinya. Kenapa kaidah ini berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Siapa yang bisa jawab? Benarkah kaidahnya Hasan al-Banna ini? Di dalam perkara yang kita sepakati, kita gotong royong, dan di dalam hal yang kita perselisihkan, kita saling toleransi. Salah atau benar? Umpamanya ada ucapan seperti itu. Dalam hal yang kita sepakati, kita gotong royong. Dalam hal yang kita perselisihkan, kita berikan uzur, kita toleransi. Salah atau benar? Salah. Salah atau benar, Pak Dodi? Salah. Ngomong salah kok tak takoni ya, coy. Enak wae ngomong salah. Takoni kenapa? Coba enak takoni mulai. Siapa Radit? Pak Rahman, salah atau benar? Salah. Ayo siapkan jawabannya.
yang mengatakan salah harus bisa jawab alasannya apa? Salah atau benar, Gil? Pak Wahid, salah atau benar? Salah. Kenapa kok salah? Ayo, jawabannya apa, Gil? Hari ngomong salah loh ya. Iya betul ya. Saya tak pada sisi berarti ya. Iya ya. Salah kalau nggak menurut Al-Quran dan Sunnah, maka yang salah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kan ini dalam hal yang kita sepakati kita saling gotong royong. Dalam hal yang kita perselisihkan kita toleransi. Salah girdi, ngono lho gampang iku. Toleransi. Kenapa salah? Ya, karena tidak dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus toleransi? Jadi tidak ada toleransi. Belas? Belas. Ya. Ayo siapa lagi tadi? Pak Zaman, kenapa salah? Salahnya girdi. Tuh harus kita lewati sedikit gini supaya paham. Jadi dalam perkara yang kita sepakati kita gotong royong, dalam perkara yang kita perselisihkan kita toleransi. Salah atau benar? Salah katanya. Salahnya mana? Sebelah mana salahnya? Yo, santai. Apa mana mau? Pada di salahnya girdi. Toleransi salahnya girdi kono. Makanya kok salah? Nek kita berselisih kan kita toleransi toh. Jarno dhek pendapat dhek, aku tak pendapatku dhewe. Salah atau bener ngono? Salah ya. Maka piye? Sing bener piye? Ngono lho. Sing bener piye? Sing bener sing salah bener. Yang benar itu yang salah di nek cari taman gak tau lah ngono. Sing salah kok dibenerno. Yang salah jangan dibenarkan. Yang salah itu disalahkan lalu dibenarkan. Itu yang benar. Jadi kalau ada perselisihan, kalau ada yang salah jangan ditoleransi, tapi diluruskan. Jadi kaidah tadi salah. Karena di dalam perselisihan itu tidak semua ditoleransi. Nah ini jawabannya yang rinci sebenarnya. Harus dirinci. Ada kalanya kita toleransi, ada kalanya tidak kita toleransi. Ada sebagian perkara itu yang kita toleransi, ada sebagian perkara yang tidak kita toleransi. Itu toleransi gua apa? Dijarno toleransi dijarno. Ada sebagian perkara yang tidak kita toleransi, ada yang kita toleransi. Sementara ucapannya Hasan al-Banna dan kaidah ini merembet ke hampir seluruh penjuru dunia dan dipakai oleh kebanyakan orang. Yang sesuai kita gotong royong dan yang tidak sesuai kita saling toleransi. Ini hampir dipakai di kebanyakan kaum muslimin, bahkan mayoritas manusia. Maka tidak benar ucapan seperti itu, tidak benar alias salah. Salahnya dari mana? Karena tidak semua perkara khilaf, tidak semua perkara yang diperselisihkan itu kemudian semuanya ditoleransi. Ada yang ditoleransi, ada yang tidak. Yang mengatakan nggak ada toleransi sama sekali juga salah. Ya, ada perkara yang ditoleransi ada. Nah, sekarang mana perkara yang ditoleransi sama yang enggak? Ini biar kita nggak salah kaprah di dalam membuat sikap. Ini penting, pelajaran ini penting walaupun pelan-pelan, sedikit-sedikit ngambilnya, tapi penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kawan, dengan anak, dengan bapak, dengan tetangga, dengan siapa saja kita harus belajar sikap yang benar. Kapan ada perkara itu ditoleransi, kapan perkara itu tidak ditoleransi. Maka kapan perkara itu ditoleransi? Kapan ya? Yaitu dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu samar dan jelimet.
dalilnya sama-sama kuat. Yang masing-masing membutuhkan juhud dan usaha yang keras untuk mendapatkan hasil final. Itu perkara-perkara yang ditoleransi seperti dalam masail fikih yang jelimet. Antara seperti contohnya yang saya contohkan kemarin, antara setelah i'tidal antara melepas tangan dengan menggenggamnya. Ini juga yang mengatakan melepas juga bersandarkan dengan dalil yang kuat. Kemudian mengatakan menggenggam juga bersandarkan dengan dalil. Dan sandarannya sama-sama memiliki wajhun nadhar, bukan asal punya dalil, bukan asal memiliki ulama, bukan asal memiliki alasan. Maka perkara seperti itu ditoleransi, dalam artian tidak kemudian saling bermusuhan, tapi tetap adanya saling menasihati, tetap adanya saling memberi faedah. Dan kapan perkara itu tidak ditoleransi? Itu dalam perkara-perkara yang gamblang, yang jelas, dalilnya sangat-sangat gamblang bagaikan matahari di siang bolong tanpa adanya awan dan mendung, tidak di bawah pohon dan juga tidak di bawah genteng. Maka perkara seperti itu tidak ditoleransi. Dalam perkara-perkara yang jelas, apalagi termasuk perkara usul, perkara utama dalam bab tauhid. Bagaimana bisa toleransi dalam bab tauhid? Dalam masalah taruhannya kufur ataukah Islam, dalam masalah-masalah akidah yang fatal, bagaimana bisa toleransi? Maka kita harus berjalan sesuai dengan pemahaman para ulama, kapan di sana perkara yang ditoleransi, kapan yang tidak ditoleransi. Kalau kita pukul rata semuanya, kita dalam segala perkara kita harus toleransi, maka ini namanya pelajaran apa? PPKN, PMP, tenggang rasa toleransi pada setiap umat beragama, dan ini kufur kalau sampai toleransinya kepada seluruh umat beragama. Ini adalah kufur dan menyamakan seluruh agama. Maka perlu difahami ini masalahnya fatal. Di sana ada perkara yang kapan ditoleransi dan kapan tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi apabila dalam perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang termasuk usul, perkara-perkara tauhid, perkara-perkara yang merembetnya ke akidah, kufur taruhannya, sesat taruhannya. Kalau dalam masail fikih, mana ada kemudian taruhannya seorang itu menjadi kafir atau menjadi dhal? Tidak ada. Perkara-perkaranya ringan karena fihi majalun lil ijtihad, tapi di dalam masail aqdiyah, masail usul, tidak ada toleransi di dalamnya dan tidak ada majal lil ijtihad. Tidak ada majal lil ijtihad. Sampun paham? Ada yang belum jelas yang berkaitan dengan tema ini? Jadi kaedahnya Hasan al-Banna ini bertolak belakang dengan apa yang ia klaim, apa yang ia aku bahwasanya dia berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran di kanan, As-Sunnah di kiri, salaf di depannya. Sebuah sumbaran yang terlalu muluk-muluk tanpa adanya bukti, bahkan buktinya bertolak belakang. Ini salah satu contoh pengakuan yang tidak dibarengi dengan bukti, hanya sekedar tong kosong, tidak nyaring bunyinya. Saya insyaallah akan kita lanjut sampai mana? Wa qala syekhuna qala al-muallif hafizahullah wa qala syekhuna Ali bin Muhammad al-Faqih. Belum toh? Apa sudah?
Syekh Bakar Abu Zaid wa hadza taqidun hadithun fasidun. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid, kaidahnya Hasan al-Banna ini yaitu gotong royong dalam perkara yang disepakati dan toleransi dalam perkara yang diperselisihkan, ini adalah rumus yang baru, yang fasid, yang rusak. Gak pernah Rasulullah SAW merumuskan itu, maka dia menjadi rumus yang muhdats, kaidah yang bid'ah. Dan juga dia adalah fasid, batil. Idla udra liman khalafa fi qawadil ahkami fil Islam. Karena gak ada udzur bagi orang yang menyelisihi dalam permasalahan dan hukum-hukum yang qati', yang jelas, sehingga perlu toleransi. Perkara yang jelas, ini gak ada udzur, tidak dikasih udzur, tidak dikasih toleran dalam perkara-perkara qawati'. Fa innahu bi ijma'il muslimin la yasuhul udzur, karena sesungguhnya dalam masalah-masalah seperti itu enggak ada seorang pun yang diberi udzur kemudian boleh seenaknya sendiri memilih sesuai dengan pilihannya, enggak bisa. Bahkan kaum muslimin ijma' dalam perkara-perkara qawati' seluruhnya harus mengikut kepada ketentuan dalil, enggak boleh seorang memilih selainnya. Walat tanazulu an musallamatil i'tiqad, dan juga enggak boleh tanazul, merendah atau mengalah di dalam perkara-perkara i'tiqad yang sudah musallam, yang sudah diterima, yang sudah dari dulu diambil oleh para ulama, yang sudah musallam, sudah terima dengan sah. Enggak boleh kita mengalah. Ya wis, itu boleh. Ya wis, kalau kamu milih boleh, ya wis boleh lah. Kalau saya nggak boleh. Kalau kamu meyakini bahwasanya menyembah kubur itu boleh, ya usah. Saya berkeyakinan nggak boleh kok. Saya ngalah saja. Ini nggak boleh seperti itu. Tidak boleh tanazul dalam musallamatul i'tiqad, dalam perkara-perkara akidah yang sudah musallam. Paham? Ucapannya Syekh Bakar Abu Zaid. Kenapa kok kaidah ini rusak? Kenapa kaidahnya Hasan al-Banna ini rusak? Karena nggak ada uzur bagi seorang yang menyelisihi masalah-masalah yang qati'. Nggak ada uzur di sini, maksudnya tidak boleh ditoleransi. Bagaimana Syiah kamu toleransi? Ahlul bidah kamu toleransi? Rafidhah kamu toleransi? Sebutkan apa lagi? Jahmiyah kamu toleransi, Qadariyah kamu toleransi. Ada orang-orang yang mengaku salaf tapi melanggar dalam perkara-perkara yang usul, bagaimana kamu toleransi? Di dalam masail aqidiyah, perkara-perkara yang taruhannya kufur, dalam masalah demokrasi, bagaimana kita toleransi dalam masalah demokrasi? Sementara para ulama mengatakan demokrasi kufrun. Bagaimana kita toleransi dalam permasalahan-permasalahan seperti itu dalam masalah aqidiyah? Enggak main-main. Karena itu adalah masuk perkara-perkara yang qawati', yang dalilnya itu qawati', tidak ada kesamaran di dalamnya. Kemudian poin berikutnya juga faedah. Kaum muslimin sepakat dalam masalah-masalah seperti itu enggak boleh ditoleransi. Dan juga enggak boleh mengalah, membiarkan orang seenaknya sendiri meyakini dalam perkara-perkara yang fatal. Orang meyakini boleh berdoa di kuburan, orang meyakini boleh meminta kepada wali. Ini perkara-perkara yang fatal, perkara-perkara yang jelas. Gak boleh kemudian kita tanazul dalam masalah seperti ini. Kalau sesuai dengan kaidahnya Hasan al-Banna bagaimana? Ditoleransi atau tidak? Toleransi. Pokoknya apa saja ditoleransi. Dan itu bukan hanya Hasan al-Banna, seperti itu bukan salah ucap atau hanya keselio dalam bikin kaidah, bukan. Bahkan itu kaidah itu dijalankan dan dipakai untuk membangun madhabnya. Kan ada orang itu bikin kaidah kadang salah dong, namanya bikin definisi atau bikin kaidah. Bikin kaidah itu enggak gampang. Salah sedikit fatal. Karena namanya kaidah itu bahasa Indonesianya apa? Rumus baku.
keliru yo, bahaya. Jadi dia dalam membuat kaidah seperti itu bukan hanya salah ucap atau salah nulis atau salah perkiraan, bukan. Bahkan itu memang dipakai dan sengaja untuk membangun mazhabnya, di mana mazhab Ikhwanul Muslimin ini ada mazhab yang bebas, di dalamnya akan dijumpai dari seluruh kelompok, dari kelompok apa saja ada di dalamnya. Koktail. Apa koktail? Apa koktail? Pak Sulaiman apa? Pak Dedang apa koktail? Hah? Apa itu? Nek bahasa Arabnya itu musyakkal. Ono macam-macam gitu. Demikian juga dengan mazhabnya Ikhwanul Muslimin, di dalamnya juga ada dari Sufi, ada dari Syi'i, monggo, dari Rafidhi silahkan, semuanya ada di dalam mazhabnya Ikhwanul Muslimin. Yang penting sama di dalam gerakan dan misi mereka. Demikian juga di dalam firqah Jama'atut Tabligh juga silahkan dari semua kelompok apa saja, yang penting mau diajak khurut, yang penting gelem khurut, gelem nang masjid, gelem ngejak wong nang masjid, ayo. Mbah, ndek jerone kono iku mbah dari wong Syiah, entah dari orang Hizbut Tahrir, dari apa saja, yang penting mau khuruj. Maka inilah fatalnya ucapannya Hasan atau kaidahnya Hasan Al-Banna. Kita belajar seperti ini supaya kita bisa mensikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi permasalahan seperti ini penting, ini termasuk ilmu. Jadi ilmu bukan hanya tata cara sholat, bukan hanya tata cara puasa, kaidah-kaidah puasa, bukan. Bahkan ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian orang menganggap hanya ilmu itu hanya sekedar masalah toharoh, masalah sholat, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, bukan. Bahkan ini juga ilmu yang penting harus kita pelajari, karena kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berjualan, berdagang, ke sana ketemu orang macam berbeda lagi, ke sana pindah desa ketemu orang lain lagi. Bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka supaya kita tahu tidak salah kaprah, tidak sembarangan. Jadi kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ini adalah kebutuhan kita sehari-hari dalam kita berjalan. Kita ke bengkel bertemu orang model lain lagi. Kita ke pasar ketemu orang berbeda lagi. Kita ke tempat belanja berbeda lagi. Maka bagaimana kita mensikapi mereka dengan benar? Tidak ifrat, tidak tafrid, tidak hulu, dan juga tidak sembrono. Harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai dengan bimbingan para ulama. Wa qala Syekhuna Ali bin Muhammad Al-Faqihi, wa hadhihi al-qaidah al-mutlaqah duna qaidin fasidatun wa batilatun. Kata Syekh Ali bin Muhammad Al-Faqihi, kaidah ini dilepas begitu saja, diitlakkan begitu saja, pokoknya ditoleransi tanpa dirinci. Ini adalah kaidah, adalah fasidah, rusak, dan juga batilah. Makanya dalam masalah toleransi atau enggak toleransi tadi, bagaimana yang benar? Yang benar bagaimana? Di dalam apakah ditoleransi ataukah tidak? Yang benar bagaimana ya? Yang benar bagaimana? Dirinci, ahsanta. Dirinci, ada kalanya ditoleransi, ada kalanya tidak. Li'annahu bi ijma'il muslimin annahu la yasuhul udhr. Karena sesungguhnya dengan kesepakatan kaum muslimin enggak boleh, tidak ada udzur, tidak ada toleransi. Maksudnya la yasuhul udhr, tidak ada toleransi. Wala tanazulu an musallamatil i'tiqad, dan juga enggak boleh merendah atau mengalah di dalam perkara-perkara aqidiyah yang musallamah. Walam yahtalif a'immatud dini fil usul, dan juga para ulama di dalam masalah usul enggak ada yang berselisih mereka. Paling berselisih dalam masalah apa? Fiqhiyah.
dalam masalah fiqhiyah. Adapun dalam masalah usul nggak ada yang berselisih. Karena kalau ada yang menyelisih langsung sikat, langsung dihukumi dengan hukum yang layak baginya dalam masalah usul. Nyeleneh dalam masalah qadar akan dicap sebagai qadariyah. Nyeleneh dalam masalah kalamullah akan dicap sebagai ahlul bidah. Bahkan bisa kufur. Nyeleneh dalam masalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap sebagai Rafidhah atau Syiah. Nyeleneh di dalam masalah iman akan dicap sebagai Khawarij atau dicap sebagai Murji'ah dan yang semisalnya. Makanya para ulama nggak ada yang berselisih dalam masalah usul. Lianna min syumi hadhil qaidah annana najidul qailina biha qad dammu tahta syi'ariha man yukaffiru ashab Rasulillah wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyidun as-salasa al-mashhud lahum bil jannah. Perhatikan. Kenapa kaidah ini batil? Satu, karena tadi enggak ada udzur, enggak ada toleran dalam masalah-masalah yang jelas. Dalam masalah-masalah yang utama, enggak ada udzur. Alasan yang kedua, kenapa kaidah ini batil? Karena kaidah ini termasuk sialnya kaidah ini, dia akan engkau mendapati orang yang mengatakan dengan kaidah ini dia akan mengumpulkan, akan merangkul semua orang, bahkan orang yang mencela Rasulullah, mencela sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di atas mereka para khulafaur rasyidun, yaitu Abu Bakar as-Salasa, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini dicela oleh mereka, tapi tetap saja digabung, tetap saja dirangkul sebagai kawan. Apa alasannya kenapa tetap dirangkul? Padahal dia mencela para sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman. Kenapa tetap dirangkul? Saya tanya, kenapa kok masih dirangkul saja oleh orang itu? Ayo, kan nggak ngantuk. Kenapa masih dirangkul? Kenapa Pak Rahman? Apa? Isinya satu. Lalu kenapa dirangkul? Kenapa kok mereka nggak saling bertengkar? Itu tujuannya sama. Ayo, ada tahapan dia yang paling pas dengan pandangan kita. Apa? Ya karena toleransi aku mau, kadang ditoleransi. Apa wae ya? Iya kadang kok beda toleransi. Mbok niku mbok kafir, mbok gendeng, mbok apa kabeh yo. Ditoleransi karena sudah. Makanya termasuk sialnya kaidah ini. Karena min syu'mi hadhil qaidah annana kita mendapati orang-orang yang memakai kaidah ini mereka akan qaddamu, mereka akan merangkul tahta syiariha, di bawah kaidah ini tadi, di bawah naungan kaidah tadi. Bahkan orang-orang yang mencela para sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, tetap saja dirangkul karena sudah terlanjur semboyannya apa? Toleransi. Maka kaidah toleransi ini kaidah yang sial. Bahasanya sialan. Wa yad'una tahrif al-Qur'an kama fi kutubihim al-qadimah wal mu'asirah. Dan juga merangkul orang-orang yang mereka itu menuduh Al-Quran sudah berubah sebagaimana dalam kitab-kitab mereka baik yang dulu maupun sekarang. Tsumma yudkhiluna tahta syi'ariha kulla ba'tiyyin mulhidin a'lana taqiyatan wa nifaqan syi'arul Islam. Bukan cukup hanya di situ, bukan hanya merangkul orang-orang yang mencela para sahabat, orang-orang yang mengaku Al-Quran itu sudah berubah. Bahkan mereka juga memasukkan di dalam dengan semboyan kaidah mereka ini kulla ba'si, seluruh orang ba'si, yaitu orang yang kufur dengan hari kebangkitan. Ba'si itu nisbah kepada hari ba'ats, hari kebangkitan, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya hari
kebangkitan. Apa hukumnya orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan? Kalau ada orang mengingkari hari kebangkitan, apa hukumnya? Kafir. Bahkan orang yang mengingkari hari kebangkitan pun dirangkul. Gara-gara apa? Sudah terlanjur semboyannya adalah toleransi. Bahkan orang ini mereka akan merangkul setiap ba'si mulhid. Dia juga orang yang mulhid, membuat kerusakan, membuat pelencengan. A'lana taqiyatan wa nifaqan. Taqiyatan bukan maf'ul dari a'lana tapi maf'ul adri, yang mengumumkan sebagai bentuk taqiyah dusta dan juga sebagai bentuk nifaq syiar-syiar Islam. Jadi setiap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan yang ngaku-ngakunya muslim, ngaku-ngakunya dia adalah orang muslim, cuma untuk berdusta saja, ini juga dirangkul oleh ikhwanul muslimin. Bahayanya di situ kaidah ini. Di dalam ikhwanul muslimin akan dirangkul semua orang yang mengkafirkan para sahabat juga dirangkul. Orang yang mengatakan Al-Quran sudah berubah juga dirangkul. Orang yang kufur dengan hari kebangkitan juga dirangkul. Karena dalam semua itu kita tanamkan kaidah toleransi. Kama jama'u tahta hadha syiar as-sufiyyah allazi qad yasilu bi afkari wa awradi ila wahdatil wujud. Sebagaimana juga mereka merangkul dengan semboyan ini seorang sufi yang terkadang sampai dengan sufinya bukan sufi yang abal-abal, sufi yang benar-benar paten, yang sudah benar-benar apa? Sudah benar-benar tulen, sudah benar-benar lotok. Yang terkadang sampai dengan pemikiran sufiyahnya, dengan wirid-wiridnya dia mengatakan wahdatul wujud, yaitu antara hamba dan Allah menjadi satu. Orang-orang sufi yang sudah ngelotok, dia akan sampai kepada tingkatan manunggalil kawula Gusti. Ini adalah kufur. Ini juga dirangkul oleh ikhwanul muslimin, oleh orang yang menyerukan kaidah ini. Lihat bahaya atau enggak kaidah ini? Fatal atau tidak? Fatal sekali, bahaya sekali. Orang yang mengaku wahdatul wujud saja dirangkul, dimasukkan di dalam kelompoknya, yang penting berjalan ke depan. Wa yadda'i annahu ya'khudhu awradahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musyafahatan. Dan orang sufi juga dirangkul yang mengaku bahwasanya dia mengambil wirid-wiridnya langsung dari Rasulullah secara langsung. Kapan ketemu nih? Wa man yuqarriru fi kutubihi min mundiri hadhil jamaah sahibati hadha syiar annahu la mani'a an yunazzila al-muslimu hajatihi bi ashabil adriha at-tahirah. Dan juga barang siapa yang mengamati kelompok ini, yaitu kelompok yang mengaku, yang memiliki semboyan tadi, toleransi tadi, bahkan mereka juga sampai kepada tingkatan mengatakan apa? Enggak apa-apa seorang muslim itu meminta kebutuhannya kepada orang-orang yang memiliki kesucian. Jaluk minta kepada selain Allah, katanya enggak apa-apa. Wa huwa fi nafsil waqti yutalibu bi tahkimi syariatil islamiyah. Anehnya kelompok ikhwanul muslimin, mereka misi yang mereka dengung-dengungkan, mereka gembar-gemborkan siang dan malam, katanya apa? Pengen bikin negara Islam, pengen bikin politik Islam, pengen sesuai dengan negara Islam. Padahal di dalam kelompoknya mengakui perkara-perkara yang seperti itu tadi, minta kepada selain Allah, minta kepada orang-orang suci, orang-orang yang dikultuskan, ini boleh. Padahal
secara waktu bersamaan juga mereka meminta dan menuntut umat ini untuk membangun atau sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam mbahmu, syariat Islami sopo sing kamu aja untuk seperti itu, sementara kalian sendiri tidak berhukum dengan hukum Islam. Kalian sendiri tidak berakidah dengan akidah Islam, mengatakan bahwasanya seorang muslim boleh meminta kebutuhannya kepada orang-orang suci. Bagaimana ini kufur? Wala tadri ma hukmu syariatil islamiyah fi hadhihi da'wah as-sharihati lisyirki billah. Kok nuntut untuk berhukum dengan hukum Islam? Wong dia sendiri nggak tahu bagaimana hukum syariah Islamiyah dalam masalah meminta yang benar-benar tegas. Ini termasuk syirik kepada Allah, minta kepada orang, minta kepada selain Allah. Itu bukankah itu syirik? Mereka saja nggak paham kalau itu syirik. Mereka saja nggak paham syariat Islam, mau meminta, menuntut orang untuk berhukum dengan Islam. Islamnya siapa terusan? Kalian menyuruh, mengajak untuk berhukum dengan hukum Islam, sementara kalian sendiri nggak paham hukum Islam dalam masalah berdoa kepada selain Allah. Terus Islam sing ndi sing apik nang jalo sing ndi? Idhadatul makhlukin jami'an la yaqdiha illa khaliquhum. Kenapa kok ini perkara ini syirik? Karena kebutuhan, keperluan para makhluk seluruhnya tidak ada yang bisa menunaikannya kecuali penciptanya. Kok diminta kepada selain Allah, diminta kepada orang-orang suci? Ini nggak bisa. Maka itu termasuk syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul mutarra idza da'a wa yashifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah." Perhatikan. Kenapa kok meminta kebutuhan kepada selain Allah yang tidak dimampu oleh selain Allah Subhanahu wa taala? Termasuk syirik karena Allah mengatakan, apakah di sana ada yang bisa mengkabulkan orang yang dalam keadaan butuh ketika orang tadi memintanya selain Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Berarti dinafikan oleh Allah. Wa yakshifus su', dan apakah ada zat atau selain Allah yang bisa menyingkap mara bahaya dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Ada enggak? Enggak ada. Ailahum ma'allah. Apakah ada sesembahan bersama Allah yang lain? Sesembahan yang lain? Jawabannya adalah enggak ada. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mau berpikir. Maka jelas-jelas kaidahnya Hasan Al-Banna ini kaidah yang sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam waktu ia mengaku dan mengklaim bahwasanya dia bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qultu, kata muallif, fatabayyana min annaha, fatabayyana, minnya ini kayaknya tambah, kayaknya apa? Salah. Fatabayyana anna hadhil qaidah tubtilu ma idda'ahu min anna amal as-salafis salih min hadhil ummah qudwatuhu huwa wa jama'atuhu. Maka jelas sekali dari kaidah yang dia bikin, maka jelas sekali kaidah ini, kaidah yang dia bikin, kaidah yang ia bikin sendiri ini membatalkan pengakuannya bahwasanya amalnya para salafus soleh adalah panutannya dia dan juga jamaahnya. Dia ngaku bahwasanya nganut salafus soleh, sementara kaidah yang ia buat sendiri membatalkannya, karena kaidah tadi jelas-jelas berseberangan bahkan bertolak belakang dengan akidahnya para salah. Maka jelas kaidahnya yang dia buat ini membatalkan pengakuannya sendiri, di mana dia mengaku bahwasanya amalnya para salafus saleh adalah panutannya dia dan juga seluruh anak buahnya. Maka ini termasuk salah satu contoh pengakuan yang kosong daripada bukti, bahkan bukti membatalkannya.
Oleh karena itu mengaku salafi ini adalah perkara yang masyru', tapi juga harus dibuktikan. Ini ringkas dan khulasa dari pelajaran kita di malam hari ini. Mengaku sebagai salafi ini adalah masyru', tapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Kalau hanya mengaku salaf tanpa dibuktikan ya amal perbuatannya, maka itu ada sama saja dengan pengakuan yang kosong, pengakuan yang bohong. Lalu perhatikan, yang membatalkan seperti itu bukan kemudian seorang ngaku salafi tapi mencuri. Itu nggak termasuk. Karena apa? Karena itu adalah dosa-dosa yang dilakukan secara afrod. Yang dimaksud yang bisa membatalkan atau bisa bertolak belakang dengan pengakuannya adalah masail ilmiahnya, bukan sekedar kemudian kalau ada seorang salafi kemudian mencuri atau melakukan minum khamar kemudian batal salafnya. Ini bukan. Karena itu adalah apa? Ma'asi yang dilakukan oleh afrod seorang atau afrod salafiyin. Tapi yang membatalkan, yang bisa membuat pengakuannya bermasalah ini adalah apa yang ia yakini dalam otaknya itu loh. Kalau amalnya dia, maka semua orang pasti berdosa, pasti melakukan dosa. Tapi yang dikritik sini adalah hal-hal yang ilmiah, yang didakwahkan, yang diserukan, dilakukan secara bersamaan dan diserukan, dijadikan sebagai keyakinan. Inilah yang bisa merusak kesalafiannya seseorang. Adapun seorang itu melakukan dosa-dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini kesalahannya, maka ini tidak termasuk. Bisa membatalkan atau bisa mengeluarkan dia dari salafiyah apabila terlalu banyak. Ini disebutkan oleh para ulama seperti itu. Permasalahan yang kecil, permasalahan dosa-dosa yang dilakukan seorang bisa mengeluarkannya dari salafiyah apabila terlalu banyak dan dia tidak bertaubat darinya. Insyaallah masalah ini akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salman. Hindi bang? Hindi bang? Mengukur ko akin dulu. Oh, pucak. Bukan kah?